Selang 2 hari sejak dapat lampu hijau dari AS, Ukraina langsung menggunakan rudal taktis Angkatan Darat AS untuk menyerang Rusia, sekaligus menandai untuk pertama kalinya senjata buatan AS dipakai Ukraina menyerang wilayah Rusia. Rudal ATACMS diluncurkan Selasa 19 November 2024 sore waktu Kiev atau Selasa malam waktu Indonesia. Rudal itu ditembakkan ke kota Karachev di Provinsi Bryansk, Rusia. Kota itu berjarak 116 km dari perbatasan Ukraina-Rusia, sementara ATACMS bisa menjangkau sasaran hingga 300 km. Bagaimana selanjutnya? Meski demikian, Ukraina belum berkomentar secara resmi atas serangan dengan ATACMS ini. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak menjawab pertanyaan soal penggunaan rudal ini. Sementara media Rusia, TASS, menyebut ada 6 rudal ATACMS ditembakkan. Moskwa mengklaim menjatuhkan 5 dari 6 rudal tersebut. Satu rudal lagi tidak diungkap mencapai sasaran apa. Nah, selanjutnya yang cukup mengejutkan adalah serangan ini dilancarkan tidak sampai 48 jam sejak Presiden AS Joe Biden mengizinkan Ukraina menggunakan ATACMS untuk menyerang Rusia. Sejak 2023, AS mengirimkan sejumlah ATACMS ke Ukraina. Meski demikian, AS melarang rudal itu dipakai menyerang wilayah Rusia. Ukraina hanya boleh memakai senjata pasukan AS untuk pertahanan atau menyerang pasukan pendudukan Rusia di wilayah Ukraina. Bagaimana respon Rusia? Diam saja. Nggak mungkin. Sejumlah pejabat Rusia menyebut Moskwa akan membalas serangan dengan Ukraina ini, meskipun belum diketahui apa yang akan dilakukan Rusia untuk membalasnya. 1000 hari perang Rusia-Ukraina berlangsung, Kremlin berjanji mengalahkan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin juga menandatangani doktrin yang mempermudah Rusia melakukan serangan nuklir. Doktrin itu menambah kondisi yang memungkinkan Moskwa dapat mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir. Salah satunya, Rusia dapat menggunakan senjata nuklir sebagai respon terhadap serangan nuklir pihak lain. Namun, Rusia juga dapat menggunakan senjata nuklir atas serangan konvensional yang menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Rusia dan sekutunya Belarus. Doktrin baru juga dapat menyatakan setiap serangan udara besar-besaran terhadap Rusia dapat memicu respon nuklir. Hal ini menunjukkan kesiapan Putin untuk memanfaatkan persenjataan nuklir guna memaksa Barat mundur dari upaya memberikan senjata untuk menyerang Rusia. Putin telah memperingatkan AS dan sekutu NATO lainnya bahwa membiarkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh yang dipasok Barat untuk menyerang wilayah Rusia, itu berarti Rusia dan NATO sedang berperang. Eskalasi perang Rusia-Ukraina yang memperluas konflik geopolitik semakin terasa memasuki tahun ketiga ini. Sebelumnya, eskalasi sudah didorong adanya pesawat nirawak serang buatan Iran dan peluru artileri serta rudal balistik buatan Korea Utara. Rusia juga telah mengerahkan sekitar 11.000 tentara dari Korea Utara untuk memperkuat pasukan mereka. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.